Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kaum muslim, sudah tidak asing lagi tentang kabar turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Menurut Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, bahwa pada hari kiamat Nabi Isa turun untuk membunuh Dajjal. Telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, sampai kemudian turun Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Lalu pemimpin golongan yang berperang tersebut berkata kepada Nabi Isa, "Kemarilah, salatlah mengimami kami." "Tidak," jawab Isa, "sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain, sebagaimana penghormatan bagi umat ini." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Alasan yang menjadi tugas Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Yahudi dan Nasrani percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam dibunuh dan disalib. Padahal pada faktanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, lalu menggantikan seseorang yang mirip dengannya untuk dibunuh dan disalib. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan karena ucapan mereka, orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang serupa dengan Isa bagi mereka." Quran Surat An-Nisa ayat 157. Yang kedua, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan sebuah kepalsuan dan dusta yang dibuat-buat oleh kaum Nasrani. Mereka menjual nama Allah terhadap Isa bin Maryam yang mereka katakan sebagai penebus dosa dan anak Tuhan, sehingga kelak kedatangan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman akan mematahkan salib yang menjadi simbol kemusyrikan kaum Nasrani dan membunuh hewan babi yang mereka anggap halal. Tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sungguh kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah, ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning, seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah. Hadis riwayat Abu Daud. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kepada orang yang membuat-buat agama bahwa hanya agama Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sang Nabi diutus setiap kaum untuk menyampaikan kebenaran Islam. Yang keempat, salah satu Nabi yang memiliki kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad SAW ialah Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, "Aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Antara zaman kami berdua tidak ada nabi memisahkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, dalam Injil jelas diterangkan bahwa Nabi Isa sangat memuliakan umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam Al-Quran. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Quran Surat Al-Fat ayat 29. Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan dari umat terakhir zaman tersebut. Doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Nabi Isa alaihissalam diberikan umur yang panjang sampai beliau diturunkan ke bumi di akhir zaman nanti untuk menerangkan bahwa agama Islam adalah ajaran yang murni. Wallahu a'lam bishawab. Semoga
bermanfaat.